Nasib Dipa Nusantara atau DN Aidit setelah peristiwa G30S PKI banyak yang mempertanyakan. Karena sosoknya sangat identik dengan peristiwa gerakan 30 September, DN Aidit disebut-sebut sebagai dalang di dalam peristiwa kelam itu. Mulai dari soal pesan terakhir hingga bagaimana dia dieksekusi, tak sedikit orang yang berusaha mencari tahunya. Bicara soal pesan terakhirnya, disebutkan DN Aidit sempat mengucapkan pesan terakhirnya dengan nada yang berapi-api. Berikut rangkuman tentang DN Aidit dan peristiwa G30S PKI yang dilansir dari tribunnews.com dan tribunmanado.co.id. Menjelang peristiwa G30S PKI, DN Aidit adalah sosok yang sangat berpengaruh. Selain mengomandoi partai dengan jutaan pengikut di seluruh Indonesia, Aidit sangat dekat dengan Presiden Soekarno. Ia pernah menjabat Menteri Koordinator dan Wakil Ketua MPRS. Masuknya PKI dalam pusaran politik nasional membuat cita-cita revolusi menuju masyarakat komunis tak lagi menjadi agenda utama. Di bawah DN Aidit, kesuksesan PKI membuat banyak pihak cemburu. Salah satunya datang dari Angkatan Darat yang kala itu juga sangat berkuasa. Peristiwa G30S boleh jadi dipicu dari kabar burung yang mengatakan adanya sekelompok jenderal atau Dewan Jenderal yang hendak mengudeta Presiden Soekarno. Peter Kasenda dalam Kematian DN Aidit dan Kejatuhan PKI 2016 menulis, Aidit memimpin badan rahasia dalam PKI dengan nama Biro Khusus atau BC PKI. Badan ini dirancang sebagai intelijen yang menghimpun informasi dari para perwira militer simpatisan PKI. Pada zamannya, tiap partai dan kelompok politik punya jaringan serupa dalam militer. Informasi dari BCPKI penting untuk menentukan apakah PKI akan bertindak sebelum kudeta terjadi atau menunggu. Berdasarkan rapat dengan para perwira militer, Kepala BCPKI Syam Kamaruzaman menyimpulkan pihak militer siap melancarkan langkah untuk mencegah kudeta terjadi. Sayangnya, persiapan tak dilakukan dengan matang. PKI mengira pihaknya hanya membantu tentara. Sebaliknya, tentara mengira mereka hanya mengikuti PKI. Kamis 30 September pukul 21.30, Aidit hendak menidurkan putranya Ilham Aidit. Tiba-tiba mobil jeep tiba di depan rumahnya. Istrinya Sutanti membentak dua orang berseragam militer warna biru yang ada di depan pintu. Aidit yang keluar menemui tamunya tak lama segera kembali ke kamar tidur. Ia memasukkan beberapa pakaian dan buku ke dalam tas. Sutanti ngotot agar Aidit tak usah pergi. Aidit pun ragu, namun ia tetap pamit mencium kening Sutanti dan bocahnya yang masih berusia 6,5 tahun. Aidit tak memberi penjelasan akan kemana dan alasannya. Mayor Udara Suyono mengaku ialah yang menjemput Aidit. Ia membawa Aidit ke rumah dinas Menteri atau Panglima Angkatan Udara Laksdia Omar Dhani di Wisma Angkasa, Kebayoran Baru. Namun karena Omar tak ada di sana, Aidit dibawa ke rumah mertua Omar di Jalan Oto Iskandar Dinata 3, Jakarta Timur. Mereka gagal menemukan Omar dan mengajak Aidit ke rumah dinas seorang bintara AU di Kompleks Perumahan AU di Halim Perdana Kusuma. Rumah itu dijadikan Sentral Komando atau Cenko 2. Saat penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah jenderal berlangsung, Aidit hanya diam di rumah itu. Hingga pagi menjelang dan terendus bahwa operasi tak berjalan sesuai rencana dengan tewasnya sejumlah jenderal, Aidit pun dibawa ke Pangkalan Udara Halim sesuai perintah Omar Dhani untuk diterbangkan ke Yogyakarta. Sebelum berangkat ke Yogyakarta, Aidit menyerahkan mandat kepemimpinan PKI kepada Wakil Ketua 3 Sudirman. Di Yogyakarta, Aidit hendak menemui Ketua Komite Daerah Besar atau CDB PKI Yogyakarta dan menjelaskan kudeta yang hendak terjadi. Dari Yogyakarta, Aidit bertolak ke Semarang keesokan harinya. Ia berusaha mengkonsolidasikan agar PKI bisa dilepaskan dari insiden penembakan jenderal-jenderal yang dilaksanakan oleh tentara sendiri. Dari Semarang, ia ke Boyolali dan Solo. Di sana, ia dikecam atas apa yang terjadi di Jakarta. Aidit terus bergerak untuk konsolidasi. Hingga pada 6 Oktober di Blitar, Aidit menulis surat ke Soekarno yang menyampaikan versinya soal G30S.
Ia mengaku dijemput seorang berpakaian cakrawirawa dari rumah untuk menghadiri rapat kabinet di istana, namun ia malah dibawa ke tempat lain. Aidit mengaku sempat bertanya apakah penangkapan para jenderal sudah diketahui Presiden Soekarno. Kepada Aidit, mereka menjawab Soekarno telah memberikan restunya untuk menindak para jenderal. DN Aidit menyadari Angkatan Darat di bawah Pangkostrat Maijen Soeharto tengah memburu para tokoh PKI yang dianggap sebagai dalang pembunuhan para jenderal. Aidit tak juga kembali ke Jakarta dan berusaha meredam aksi kekerasan militer terhadap simpatisan PKI di Jawa Timur. Pada suratnya yang terakhir tertanggal 10 November, Aidit mengatakan kemungkinan akan mencari perlindungan ke Cina. Aidit terus bersembunyi di rumah teman-temannya. Ia akhirnya tertangkap dan dibawa ke Boyolali pada 22 November. Saat diproses verbal, Aidit mengaku bertanggung jawab. Ia kemudian dibawa oleh Kolonel Jasir Hadibroto ke markas Batalion Infanteri 444. Ia kemudian dibawa oleh Kolonel Yasir Hadibroto ke markas Batalion Infanteri 444. Di tepi sebuah sumur tua, Aidit dipersilahkan mengucapkan pesan terakhir. Namun Aidit malah berpidato berapi-api yang membuat Yasir kesal. Ditembaknya Aidit membuat ia tak sempat diadili. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.